Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di seri webinar nasional bersama KCI, KC ya, KCEI Al Mustafa Lamongan gitu. Dan semua kali ini kita akan membahas tentang saham syariah ya tentunya. Jadi RHB sendiri itu nggak hanya tentang saham konvensional, tapi juga ada saham syariah di sini. Dan topik yang akan kita bawakan kali ini, yang akan kita ulas lebih tepatnya, itu mengenai peluang generasi milenial dalam meraih sukses melalui investasi gitu. Karena kalau teman-teman ketahui ya, sekarang kalau kita bicara tentang investasi itu bukan hanya didominasi oleh kaum-kaum yang sudah tua atau generasi-generasi sebelum milenial milenial gitu. Tapi semua generasi khususnya dalam milenial kali ini sudah update ya, sudah mengetahui tentang dunia investasi. Sudah mengenal lah paling tidak, dan dalam hal ini dunia kampus ya, dunia kampus dalam hal ini tentu menjadi salah satu barometer dari perkembangan eh, mengenai investasi seperti itu. Oke, dan kami dari HB Sekuritas di sini memberikan edukasi untuk wawasan teman-teman semua gitu. Oke, langsung saja ya teman-teman ke slide berikutnya kali ini. Oke guys, Em, kali ini kita sedikit izinkan saya mengulas tentang jumlah investor syariah yang tumbuh di Indonesia gitu, ya kan? Dan ini data terakhir yang saya punya di tahun 2021, tentunya yang saya sadur dari market.business.com. Di situ em, ada pertumbuhan yang stabil atau konsisten gitu di pertumbuhan apa? Pertumbuhan jumlah investor ya di saham syariah dalam hal ini yang rata-rata pertumbuhannya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 setidaknya itu kisaran 65% gitu. Atau kalau dinominalkan itu sekitar 91.703 gitu. Jumlah investor saham syariah yang ada di Indonesia gitu. Ya kurang lebih kalau dari 2016 sampai tahun 2021 saat ini dengan total 91.703 angka jumlah saham apa investor saham syariah tadi, kisaran pertumbuhannya itu sangat luar biasa, yaitu di kisaran 647%, teman-teman. Oke, jadi ini benar-benar sebuah pertumbuhan yang bukan lagi konsisten tapi luar biasa gitu. Padahal kita ketahui dari tahun 2019 sampai tahun 2021 kemarin, bahkan saat ini 2022 ya, ternyata yang katanya itu pandemi ya kan, dan kita ada resesi ataupun krisis, bahkan ternyata tidak menyurutkan jumlah investor atau masyarakat yang berinvestasi di pasar modal dalam ini saham syariah tentunya ya kan. Dan seperti kita ketahui pertumbuhan saham syariah itu sendiri itu tumbuh sekitar 65% gitu ya kan, per tahun ya, per tahunnya itu tumbuh 65%. Kalau di total ya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 setidaknya itu di kisaran 647% pertumbuhannya gitu. Luar biasa sekali, nyaris 1000% teman-teman. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang apa namanya, apakah pasar modal itu menarik atau enggak, ya kan? Nah, di sini bisa kita lihat ya, bisa kita lihat nih bahwasanya ternyata jumlah investor saham syariah tentunya itu tumbuh konsisten gitu. Jadi enggak terikat atau tidak terpengaruh dalam kondisi perekonomian dalam hal ini ya. Tentu saja kondisi pandemi atau resesi itu tadi ya kan. Nah, jadi pertumbuhannya tetap konsisten dan stabil, bahkan tumbuh 65% per tahun secara rata-rata. Tentu saja ini bukan angka yang kecil, dan kalau di 2016 sendiri itu udah berhasil tumbuh 647% sekali lagi. Itu luar biasa sekali. Oke. Nah, bicara tentang saham syariah. Sebenarnya kalau kita bicara tentang saham syariah itu ada dua ya. Yang pertama memang dia sudah dari awalnya si emiten ini itu memang sudah berada atau termasuk dalam kategori saham syariah gitu. Tapi ada juga yang kedua yang di apa namanya, emiten itu bisa masuk saham syariah berdasarkan klasifikasi tertentu. Jadi udah diseleksi, udah disortir oleh siapa? Dan saja oleh OJK dalam hal ini. Ya kan, dan OJK juga menyortirnya juga ada regulasinya, nggak semata-mata apa menyortir dengan seenaknya gitu. Oh, ini masuk saham syariah, enggak, semuanya ada kriterianya gitu. Nah, kriteria-kriteria saham syariah itu seperti yang apa sudah saya tampilkan di sini ya. Yang pertama paling tidak rasio utangnya yang berbasis bunga, rasio utang berbasis bunganya itu kurang dari 45% seperti itu teman-teman. Ya kan? Nah, kalau kita bicara tentang rasio utang tentunya atau debt equity ratio, itu kalau kita memilih saham yang menarik tentunya itu pasti kurang dari satu gitu.
Kalau lebih dari satu tentu ya tentu apa namanya ada yang perlu kita perhatikan atau kita hati-hati dalam memilih saham tersebut atau emiten tersebut gitu. Karena apa idealnya kalau secara teori yaitu tidak lebih dari satu. Oke, sedangkan di sini rasio utang berbasis bunganya itu kurang dari 45% atau sekitar 0,45 ya kan. Jadi itulah kenapa saya sering menyebutkan gitu di beberapa acara ya. Bahwasanya emiten-emiten di bidang saham syariah ini sangat menarik gitu. Kenapa? Karena mereka punya kriteria yang sangat ketat di mana itu rasio utangnya tidak boleh lebih dari 45%. Nah, ini yang menjadi daya tarik sendiri di sektor saham syariah. Seperti itu ya, teman-teman ya. Lalu yang kedua, pendapatan bunganya kurang dari 10% dari total pendapatan maksudnya di sini ya. Jadi sebuah emiten itu boleh memiliki pendapatan bunga asalkan di bawah 10% seperti itu. Contoh misalnya kita ketahui ada grup Panin misalnya ya kan. Nah, grup Panin ini sendiri sih dia memiliki dia memiliki anak usaha ya. Itu namanya Panin Syariah. Nah, Panin Bank Syariah ya kan. Nah, atau kode sahamnya PNBS gitu. Nah, kalau secara grup grup Panin tentu saja ya. Grup Panin ini nggak hanya pendapatannya dari syariah saja, tapi juga ada pendapatan lain-lain, ya kan? Nah, namun ya kan karena PNBS ini memang dari awalnya itu sudah masuk kategori syariah dan grup Panin itu sendiri pendapatan bunganya kurang dari 10%, sehingga kriteria saham syariah itu masih bisa dimasukkan ke grup Panin. Tapi maksud saya dalam hal ini adalah bank Panin syariahnya dong gitu, bukan bank Panin secara umum seperti itu ya. Oke. Lalu yang berikutnya, emiten tidak berbisnis haram. Nah, tentu saja kalau kita bicara tentang saham syariah ya kan, tentu saja bisnisnya tidak boleh dong. Tidak boleh dong bisnisnya itu yang termasuk dalam kategori haram atau bertentangan dengan syariat seperti itu. Nah, itu ya. Lalu berikutnya, tidak mengandung unsur riba. Ya tentu saja. Karena kalau kita bicara riba itu sendiri, tentu saja ini udah bertentangan dong dengan prinsip syariah kan seperti itu. Lalu yang terakhir, tidak mengandung transaksi yang bersifat spekulasi, ya kan? Atau bisa disebut dengan maisir lah kurang lebihnya, ya kan? Nah ini, jadi kita harus menghindari bukan menghindari sih, saham-saham yang cenderung spekulasi pergerakannya liar itu biasanya tidak termasuk dalam kategori saham syariah. Juga gitu dengan bisnisnya seperti itu. Oke, oke, lanjut. Di slide yang kali ini jenis saham syariah seperti yang saya sebutkan tadi ya. Yang pertama memang dari awal emiten tersebut itu memang sudah masuk kategori syariah gitu. Itu sesuai dengan POJK nomor 17 ya. Peraturan OJK nomor 17 04 garing 2015 bahwasannya saham-saham yang memang dari awal emitennya bergerak di bidang syariah atau bisnisnya di bidang syariah tentu saja itu sudah termasuk dalam kategori emiten syariah ya kan itu memang sudah dari awal dia sudah masuk kategori syariah gitu ya kan contohnya apa Bank Syariah Indonesia atau dulunya itu BRI Syariah ya, sekarang kan udah jadi Bank Syariah Indonesia tuh ya kan setelah dia digabungkan dari beberapa BUMN syariah digabungkan menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI kali ini tapi kodenya masih tetap BRIS ya gitu. Lalu yang selanjutnya ada PNBS yang kita sempat ulas tadi seperti Panin Bank Syariah. Nah, itu memang dari awal dia itu udah di bisnis syariahnya seperti itu. Dan juga ada BTPS atau kita tahu Bank Tabungan Pensiun Negara juga punya anak usaha di bidang syariahnya atau BTPN Syariah seperti itu, ya kan? Lalu yang kedua, em, jadi yang kedua itu adalah emiten konvensional berkategori syariah. Artinya apa? Emiten-emiten ini memang dari awal dia tidak mengkhususkan secara khusus ya, secara spesifik untuk berbisnis di bidang syariah, enggak. Tapi karena apa? Karena bisnisnya ini tidak bertentangan dengan syariah, jadi dalam hal ini OJK memberikan keleluasaan ada emiten-emiten tertentu yang memang dia tidak bertentangan secara syariah itu bisa dimasukkan ke dalam kategori syariah seperti itu ya teman-teman ya. Ini sesuai dengan peraturan OJK nomor 35 POJK 4 2017 di mana di situ di mana di situ di mana di situ ada saham-saham yang kriteria dan penerbitannya dan termasuk dalam daftar efek syariah seperti itu ya teman-teman ya. Oke lanjut. Nah selanjutnya bagaimana cara kita berinvestasi saham syariah atau tipsnya seperti apa sih berinvestasi saham syariah itu sendiri? Oke, step pertama pastinya teman-teman harus mengenal sekuritas
yang memiliki platform atau aplikasi syariah, dalam hal ini SOTS ya, sistem online trading syariah gitu. Dan dalam hal ini RHB juga sudah memiliki aplikasi syariah, trading syariahnya gitu. Jadi RHB sendiri sudah punya SOTS juga, dan salah satu yang terbaik di antara yang lain gitu. Step kedua atau berikutnya yaitu memulai dengan modal resiko yang sangat terjangkau dan risikonya bisa diminimalisir atau kita bisa tolerir misalnya ya kan. Anda nggak harus langsung memulai dengan modal 1M, enggak. Teman-teman bisa memulai berinvestasi saham syariah itu mulai dari modal yang sangat terjangkau, misalnya mungkin 100.000 misalnya, atau disesuaikan dengan nanti memilih sahamnya sesuaikan dengan modal yang teman-teman miliki. Belilah misalnya katakanlah seperti PPRO misalnya, itu harga sahamnya masih Rp50 ya kan. Nah, Rp50 per lembar gitu. Dikalikan 100 karena satu lotnya adalah 100 lembar, maka harganya kan kisaran 5 ribuan tuh satu lotnya. Nah, teman-teman bisa membeli saham PPRO tadi dengan harga Rp5.000 per lotnya, ya kan? Nah, nanti tinggal tinggal nanti sesuaikan dengan modal yang teman-teman punya. Misalnya saya mau beli kisaran 10 lot atau bahkan 100 lot, enggak masalah gitu. Sesuaikan aja dari kemampuan teman-teman sendiri gitu. Dan yang kedua, minimalisir resiko. Nah, di sini teman-teman harus paham tentang analisa teknikal, analisa fundamental. Jangan beli saham karena ikut-ikutan gitu. Sekalipun teman-teman punya broker ya misalnya, atau katakanlah seorang advisor juga, pastikan komunikasikan gitu. Komunikasikan dengan mereka gitu. Bahasanya kenapa saya harus memilih saham ini gitu. Apa dasarannya gitu. Ya sekedar sharing atau diskusi lah gitu. Kenapa? Supaya teman-teman mengenal risiko apa nantinya, kemungkinan apa yang pastinya gitu. Karena tidak mungkin dalam berinvestasi itu tidak ada risiko. Semua investasi mengandung risiko gitu. Oke, high risk, high return tentunya. Nah, seperti itu ya. Oke, step yang ketiga yaitu memahami aturan investasi saham syariah. Ya, seperti saya sebutkan tadi, ya kan, kita semua harus paham juga tentang regulasi ya gitu. Karena apa? Karena di saham syariah ini sendiri, di sektor saham syariah ini sendiri, itu setahun itu diseleksi 2 kali. Jadi dalam 6 bulan sekali itu ada keluar masuk saham yang di sektor syariah atau yang bergerak di indeks syariah itu ya, itu 6 bulan sekali dia akan diseleksi gitu. Jadi nggak selamanya saham-saham yang masuk di sektor syariah itu akan berada di sektor syariah itu sendiri, enggak gitu. 6 bulan sekali dia akan diseleksi oleh OJK gitu. Nah, apa salah satu kriteria-kriteria yang tadi saya sebutkan? Contohnya di mana? Ya tentu saja, misalnya rasio berbasis utangnya ya, rasio utangnya yang berbasis bunganya itu udah lebih nih dari 45%. Nah, itu otomatis nanti oleh sistem akan dikeluarkan dari sektor syariah gitu. Pendapatan bunganya ternyata udah lebih nih dari 10%. Nah, itu juga jadi secara otomatis nanti oleh sistem akan diseleksi, akan dikeluarkan seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman harus paham gitu. Kenapa loh? Ini saya punya akun syariah, tapi kok sekarang saham saya kok nggak ada di sini gitu. Nah, teman-teman harus paham bahwasannya setiap 6 bulan sekali itu akan ada seleksi. Ya, seleksi keluar masuk itu udah hal biasa gitu di apa di pasar modal, dalam hal ini keluar masuk di sektor itu hal yang biasa gitu. Jadi bukan nggak mungkin nanti misalnya saham yang teman-teman semula itu masuk kategori syariah tiba-tiba dia nggak ada gitu, itu bisa saja gitu ya kan. Karena apa? Ya itu tadi ada beberapa kriteria yang dia sudah tidak sesuai dengan kriteria saham syariah, dan setelah diseleksi ternyata dia dikeluarkan dari sektor itu atau indeks itu. Oke, seperti itu ya. Oke, sebenarnya sih kalau cara membeli saham syariah itu mirip dengan tips tadi ya. Yang pertama tentu aja teman-teman harus memiliki akun rekening efek atau rekening investasi yang memiliki SOTS atau apa, yang memiliki syariah online trading system dong tentunya ya kan. Ya gimana kita bisa bertransaksi di saham syariah kalau kita nggak punya akun saham syariah kan begitu. Nah, RHB salah satu pilihan teman-teman seperti itu ya guys ya. Oke, langkah yang kedua apa? Yaitu tadi membuka rekening efek syariah. Nah, kita udah tahu nih misalnya RHB. RHB itu punya platform syariah. Nah, langkah selanjutnya apa ya? Buka dong rekening efek syariah di RHB Sekuritas Indonesia gitu. Oke. Dan yang ketiga, pastikan terkonfirmasi sebagai investor. Proses pembukaan akun sudah dijalani segala macam via aplikasi ataupun via offline. Silakan selanjutnya kita menunggu konfirmasi, biasanya via email nanti, guys. Nanti akan dikonfirmasi via email bahasanya oh ini teman-teman udah punya atau akunnya sudah jadi gitu ya kan, baik itu dari RDN-nya ataupun dari KCI-nya udah ada ya kan. Nah, selanjutnya kalau rekeningnya udah jadi, akunnya udah jadi, silakan melakukan transfer modal awal ke rekening investasi teman-teman. Dan pastikan
rekening investasinya itu ada atas nama teman-teman sendiri ya, bukan atas nama siapapun. Dan RHB tentunya pasti pasti kalau memang dari RHB itu pasti atas nama teman-teman sendiri rekening investasinya, bukan atas nama perusahaan. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sedikit saya menyinggung sebenarnya buat teman-teman sekedar ini, karena mungkin nanti akan ada sisi tersendiri mengenai teknik analisis ya, gitu, sebagai tools kita dalam berinvestasi atau trading gitu. Ya, dalam hal ini seperti analisa teknikal dan fundamental gitu. Nah, di sisi paling kiri ya, di paling kiri ya di sini ada faktor. Ya, yang pertama ada penggunanya, waktunya, tujuannya, data dan juga fokus, ya kan? Geser ke tengah ada analisa teknikal dan fundamental. Nah, untuk pengguna bagi analisa teknikal tentu saja adalah trader atau jangka pendek ya, atau bahkan ada juga yang sangat pendek sekali namanya scalper gitu guys. Nah, selanjutnya siapa? Kalau analisa fundamental penggunanya siapa? Tentu saja investor dong gitu. Kenapa? Karena orientasi jangka waktunya di sini faktornya yaitu jangka panjang kalau seorang investor. Tapi kalau seorang trader atau scalper itu jangka pendek, makanya dia cenderung ke mana? Ke teknikalnya gitu. Tujuannya apa? Ya tentu saja karena jangka pendek perdagangan buy and sell yaitu adalah trading gitu, ya kan? Nah, dan kalau investor ya tujuannya apa? Investasi pastinya. Oke. Nah, kalau investasi berarti apa data yang dipakai? Laporan keuangan gitu. Nah, kalau apa kalau trader yang dipakai apa? Teknikalnya adalah grafik seperti itu ya teman-teman ya. Emang nggak boleh ya kalau apa seorang investor menggunakan grafik? Boleh banget dan itu diharuskan juga sih. Gitu juga seorang trader atau scalper juga dianjurkan untuk mengerti tentang laporan keuangan seperti itu. Ya terutama paling nggak tuh rasio keuangannya tuh minimal. Oke, fokusnya kemana? Kalau seorang trader, ya seorang trader atau teknikalnya itu akan difokuskan diri pada pergerakan harga historisnya dan juga volumenya gitu. Misalnya, oh ini ada komposisi inflow atau net buy gitu. Oh ini ada komposisi net sell atau keluar seperti itu guys ya. Oke. Nah kalau seorang investor atau pengguna analisa fundamental dia akan fokuskan diri pada kuantitatif dan kualitatifnya. Faktornya apa? Kuantitatif misalnya laporan keuangannya nih gitu. Nah kalau faktor kualitatifnya apa? Manajemennya bagaimana? Lini usahanya seperti apa? Apakah ini private sector atau government gitu atau BUMN. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya itu aja sih simpelnya sih. Nah untuk lebih realnya nanti, lebih realistisnya lagi, detailnya nanti saya akan jelaskan di sesi berikutnya tentunya di kesempatan berikutnya ya teman-teman. Nanti kita bisa agendakan. Oke, seperti itu di seri pemaparan materi saya kali ini. Terima kasih dan nonton video sudah selesai dan kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Thank you. Together we progress dari RH Sekuritas. Saya Maulana Sobri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.